Kalau dari finansial nih dok, Yes. ada titel dokter. Berapa sih habisnya dok? Oh. Halo Sobat Garing, ketemu lagi dengan kita di Keripik. Kelakuan garing, tapi asik. Di episode kali ini kita lagi-lagi kedatangan sang dokter. Iya. Di sang Terima dokter. kasih. Cuman pembahasan kita kali ini udahlah ya COVID-nya kita lupakan Udah. dulu lah ya. Jangan sampai kita stres gara-gara mikirin COVID lah ya. betul. Pengaruh kan ya, pengaruh ya. Itu pikiran. Pengaruh. Jadi Karena kalau stres imun bakal turun nih, bakal ya. drop. Lebih gampang terserang ya. kalau kayak gitu ya. Jadi kita mau bahas apa nih Dim? Kira-kira nih Dim? Kita bakal bahas kemana hilangnya dokter Terawan. Enggak ya. Enggak lah. Nah, karena memang pengennya sih next bakal bisa kita datangkan, tapi sementara dokter alam dulu nih. Oh, mantap. Perwakilan ya. Sebenarnya aku juga pengen datangkan dokter Raisa sih kemarin. Raisa Blasto. Apa lagi namanya itu? Bronto. Saurus. Ya itulah. Itulah pokoknya. Cuman udah ke WA katanya dia nggak enak sama istriku, jadi ya udahlah. Mungkin dokter alam aja sementara ya. Oke. Perwakilan lah bisa mewakili segalanya lah ya. Mantap. Apa nih? Kita mau tanya apa nih Dim? Apa ya? Aku pengen nanya sih, profesi dokter gitu. Mungkin buat adik-adik kita yang masih di SMA, pengen ke jenjang Kedokteran kuliah ya. kedokteran gitu. Apa aja sih mungkin persiapannya dari SMA gini? Apakah harus masuk IPA gitu atau IPS juga bisa? Apakah harus ranking gitu, harus pintar matematika gitu? Gimana nih? Wah, itu sebenarnya sih ya tergantung siswanya lagi ya. Soalnya Masalah masuk kedokteran itu adalah cita-cita setiap orang kan beda-beda. Betul banget. Kemauan orang kan kita nggak tahu. Makanya kalau dia memang kelak akan memilih fakultas kedokteran, maka dia harus punya persiapan sendiri untuk dirinya. Contohnya ya itu sudah mempersiapkan dalam istilahnya kayak otak sendiri. Nah, karena namanya fakultas kedokteran itu istilahnya bukan hanya kayak kita pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia, tapi kita harus pintar semua juga. Jadi tidak hanya gitu. salah satu itu aja. Terus kita siapkan lagi dari segi materi. Oh iya, bener ya. Katanya kedokteran mahal banget. Tapi ya. tidak juga sih, sekarang kan namanya beasiswa. Betul. Sekarang ada program beasiswa. Jadi siapa-siapa murid atau siswa yang punya prestasi di sekolahnya, kenapa tidak? Why not Betul. untuk bisa masuk ke kedokteran? Walaupun dari jurusan bukan IPA gitu. Sebenarnya sih harus IPA sebenarnya. Karena dasarnya ya, Iya, gitu dasarnya. ya. Tapi kalaupun IPS, ya pengalaman saya ya, karena saya juga punya teman, maaf ya, saya nggak sebut nama, ada yang awalnya juga IPS. Oh gitu. Sekarang jadi dokter. Ya, jadi dokter. Bahkan udah jadi spesialis. Wow. Wih, Keren kan? wow ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya dari Iya, tapi bagusnya sih harus IPA. Harus IPA ya, Di dasar biar IPA. dasarnya. Ya. Cuma yang nggak tahu sekarang ya kurikulum sekarang ya, karena namanya kurikulum kan setiap berbeda-berbeda. Iya, Nah, betul. apalagi saya kan kita kan masih 2004. Kita lulus 2004. Ini Sudah berapa tahun ya? 2020 udah. Iya, berapa tahun? 16 tahun ya. Pasti Tapi- kurikulum berbeda sekarang. Emang cita-cita dulu jadi dokter? Sebenarnya dokter itu saya memilih itu pada saat saya kelas 3 SMA. Oh gitu. Ya, sebelumnya saya nggak ada cita-cita jadi dokter loh. Pas kelas 3 SMA itu baru saya namanya mencoba untuk ujian SPMB ya istilahnya dulu ya SPMB tes lulus kedokteran. Kenapa tuh pengen jadi dokter? Kenapa sih? Ya dulu waktu saya kelas 3 SMA itu ambil pilihan saya kedokteran karena saya dulu merasa punya tantangan kayaknya jadi dokter ini. Gitu ya. Iya. Bukan kayak orang bilang kalau jadi dokter nih uangnya banyak nih. Kita nggak harap, saya nggak pikir dulu ya, nggak pikir ke arah sana sih. Belum mikir sebagai income ya, tantangan iya. aja. Kita nggak pikir income sih. Mungkin kayak ke arah prestige kali namanya, prestige. Oh, iya, Jadi iya. ya ada ambisi sendiri masuk kedokteran nih, ya, itu sih Gitu. yang dari dulu saya anunya. Cuma Jaga ya, ada titel ya. Iya, Ada titelnya. itu dulu ya pemikiran saya. Tapi ya saya coba nggak taunya ya lulus kedokteran ya, alhamdulillah itu. Ah. Tapi sekarang sudah menikmati ya jadi dokter ya.
Ya, alhamdulillah untuk saat ini saya nikmati. Ini dokter apa nih, umum ya? Masih ya? Masih umum. Ada rencana spesialis nggak sih, dok? Dilihat dari usia saya sudah ini sih, ya kayaknya sih agak sulit untuk. Ya bisa sih, saya masih punya batas waktu setahun. Oh, gitu. Batas sampai umur 35. Untuk spesialis? Iya. Ambil spesialis. Oh. Tapi emang katanya kalau jadi dokter nih bakal duitnya banyak, emang gitu dok ya? Tergantung sih, ada juga dokter yang income-nya juga nggak terlalu banyak sih. Tergantung, Ada tergantung. Ini kan apalagi. Maksudnya ada yang dokter tiba-tiba di jalan motornya ditarik leasing. Sama tim Matawang ya? Itu matang ya? Tahu Kayaknya sih. Siapa tahu semua dokter tidak pernah merasakan itu. Iya. Untuk saat ini sih saya belum ada dengar itu. Belum ya. Belum pernah dengar. Berarti masih aman ya? Ya, masih aman. Maksudnya lagi tiba-tiba praktek gitu, dengar suara bunyi token listrik, tit, kan? Rumahnya mundur ya? Tiba-tiba wah, belum ada pasien, listrik udah bunyi. Gimana nih? Itu. Belum ya? Kalau kesejahteraan terjamin ya? Ya, insya Allah lah. Insya Allah Gitu terjamin ya. Oke. Ya, karena banyak persepsi di masyarakat kita ini masih banyak yang kayak orang tua anaknya jadi ntar jadi dokter aja, nggak susah, ya kan? Ntar kamu kalau jadi dokter tidak bakal mendengarkan bunyi token listrik, ya kan? Gitu. Nah, kita hari-hari dengar gitu ya kan? Tapi emang maksudnya misalkan gitu, kuliah kedokteran bakal jadi dokter terus bakal punya income yang bagus gitu, ngejamin nggak sih emang atau gimana nih? Ya, hampir di atas 70% menjamin. Gitu ya? Iya. Pasti. Ibaratnya balik modal lah ya. Ya, kerja beberapa tahun loh ya. Nggak langsung setahun kerja, langsung dapat income yang bisa menutupi balik modal. Enggak. Kita perlu namanya kerja, kalau nggak 5 tahun baru bisa. Iya kan jenjang juga Iya, ya. jenjang. Betul. Karena memang yang saya tahu sih dokter baru itu tidak semudah itu Iya. mendapat kepercayaan pasien kan. Ya, Gitu ya. itu benar. Ya. Karena kan kita harus cari dulu anunya pasien dulu kan, sekarang kita cari moodnya pasien juga bersama Betul. kita, bagaimana pasien menghargai kita dan kita juga menghargai pasien. Betul banget. Pasti kan pasien akan senang kan jadinya. Ya. Seperti itu sih. Langganannya jadi nggak lari kemana-mana ya. Ya, seperti itu. Kalau sakit ke situ. Jadi kadang-kadang berpikir juga sih ya kan. Mudahan banyak pasien nih gitu ya kan. Sama sih kayak aku juga kalau udah minum fruity itu udah males kalahin hati. Mantap ya. Iya, selalu aku stok minuman fruity dari Sosro, minuman Asik banget. idolaku, ya kan. Sangat tidak terlihat settingan. Tapi emang seger banget ya. Segar banget ini. Seger banget ya. Silahkan coba fruity, banyak tersedia di minimarket terdekat. Banyak. ya. Toko kecil Biar di apotek aja dijual. Apotek ada ya? Ada. Oh iya, apotek ada kan Karena ada kulkasnya. Nah, benar. Mungkin yang lagi cari obat diare bisa sekalian beli fruity. Iya. Seger coy. Mantap coba. Terus gini dok, kalau untuk dari pribadinya dokter nih ya Iya. kan, dokter nih sudah berkeluarga belum sih? Ya, sudah. Sudah ya. Sudah. Anaknya ada berapa nih? Saat ini lagi proses. Oh lagi proses, lagi proses ya. Katanya kalau jadi dokter gitu banyak cewek-cewek ini nih suka nih gitu. Iya, Profesi benar, dokter. benar. Emang kayak gitu. Bener nggak sih? Iya benar nih, ini benar ya, Iya, benar iya, ya. ya. Benar nih, benar nih. Karena nanti bahaya nanti. Karena siapa tahu ada yang motivasinya beda gitu. Kan. Iya. Jadi SMA susah percintaan, aku pengen jadi dokter. Biar banyak cewek-cewek dekat gitu. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Iya. Jadi Namanya- percuma Anda dokter kalau tampang Anda begitu-begitu saja. Iya, kan? betul banget itu. Kita nggak bisa lihat hati wanita. Nggak bisa ya. Tergantung wanitanya mau apa enggak. Tapi benar gitu ya, yang seperti kata Dimas tadi ya? Ya, Enggak juga. kurang lebih aja sih. Kurang lebih gitu ya. Itu dari kalangan pasien kah? Apa dari apoteker kah? Atau dari Waduh, perawat kah? Bahaya Nah, maksudnya pasien pernah nanya ini ternyata pura-pura sakit cuman pengen Ketemu dokter ya, gitu. modus ya. ada sih Iya. seperti itu, tapi ya kita kan karena kan sekarang tuh panggilan dokter, panggilan profesor tuh
bukan karena profesinya. Iya, betul. Karena panggilan sayang. Panggilan sayang, dipanggil dokter. Aslinya bukan dokter. Jadi juga berarti ya. Iya. Pernah nggak gitu? Karena Pernah sih. digoda-goda pasien gitu pernah? Digoda pasien gitu. Aduh. Ya apa-apa lah, kan ini kan pengalaman doang ya. Pernah sih, pernah. Saya nggak nutup sih, pernah. Tapi nggak banyak sih. Kita kan profesional. Oh iya. Kita nggak boleh dalam arti ruang itu kerjaan, ya kerjaan. Nggak boleh dalam arti kita harus ya profesional lah. Profesional ya. Terhadap saya, dokter, dan pada pasien. Tapi kalau di luar jam kerja, ya boleh lah, ya kan? Ya oke lah, ya. Misalkan nih dokter penyakit jiwa gitu digoda pasiennya, di luar ya oke lah. Oke lah. Atau ya dokter spesialis hitan sunat ya kan digoda pasiennya ya kan. Iya, oke. Karena wih, aku sudah sampai dipegang situ ya kan. Dokter Berharap ya. Masih dipegang-pegang gitu ya kan. Pernah nggak dok? Pernah nggak? Ya pernah. Terus di luar ketemuan gitu janjian? Enggak pernah. Jangan sampai. Enggak, pas masih bujang Oh, lah. masih bujang. Nah, bukan sekarang lah, kan sekarang kan sudah beristri ya. Iya, bahaya itu. Mana tahu Nggak ya pernah kan? sih. Cuma Jodohnya. ya kadang ada banyak yang ada sih beberapa yang tahu WA saya. Oh gitu. Oh gitu. Nama WA dan atau Instagram kan namanya Instagram kan kita nggak bisa Nggak bisa. namanya membatasi ya. Yang mau gimana kalau di add sama orang, oh ini ternyata pasien saya. Iya. Karena ada apa ya, saling membutuhkan lah ya. Iya. Pasien Tapi ya sama tetap, dokter. tetap harus profesional lah. Profesional Oke, ya. di jam kerja. Jam kerja. Mungkin bisa dikasih tips nih buat yang ada di tingkat kita gitu mungkin, atau ada anaknya yang pengen, aku pengen anakku suatu saat jadi dokter, yang anaknya pengen cita-cita jadi dokter gitu. Kira-kira dikasih tips apa nih? Mungkin harus perbanyak materi apa, ataukah harus orang tuanya jual sawah gitu ya kan, atau Sebenarnya betul. gadekan sertifikat mertua gitu, gimana ya kan? Bisa juga sih. Bisa sih namanya usaha ya. Iya, Kan betul. namanya usaha nggak harus Betul. namanya kita. Yang penting kita nggak mencuri, Betul. nggak yang korupsi apa kan kalau Nggak masih begal ya kan. Ya, nggak apa-apa sih. Banyak sih kasus seperti itu, orang berusaha untuk sekolahkan anaknya ke pendidikan jenjang yang agak tinggi, mereka sampai menjual tanah loh. Iya, Ada seperti itu. Apa Cuma mungkin ya karena demi anak tuh kadang ya. Tapi ya kembali ke anaknya lagi. Betul. Harus bangkitkan motivasinya dulu. Betul. Anak ini mau nggak? Jangan sampai hanya kemauan orang tua. Nah, tapi anaknya itu nggak betul. mau. Itu harus di Jangan sampai anaknya masuk kedokteran karena terpaksa. Kadang ada yang mindset orang tuanya, ya aku banyak duit nih kan, kamu jadi dokter aja, berapapun aku bayar gitu. Tapi anaknya juga nggak punya motivasi buat Harus jadi ada- dokter. Jadi kita harus gitu. bangkitkan motivasinya si anak dulu. Betul. Kemauan si anak ini mau nggak? Nah setelah anak punya kemauan, kita bangkitkan lagi secara finansial. Kalau orang sudah bangkit kemauannya, pasti akan membangkitkan semangat belajarnya pasti, karena ada kemauan. Betul. Nah, jadi kalau hanya membangkitkan semangat belajar, dia pintar di sekolah tapi tidak ada kemauan juga masuk ke dokteran juga nggak bisa. Misalnya Iya, nih di sekolah betul. dia pintar ranking 1, tapi dia tidak kemauan jadi ke dokter ya nggak bisa jadi kita paksakan anak-anak. Jadi kemauannya dulu dibangkitkan. Karena nggak seret itu ya, sebetulnya dia tuh nggak pingin jadi dokter Iya. gitu kan, Iya. dipaksa sama Iya, orang tuanya jadi karena anaknya dokter. pintar, tapi kalau anaknya kemauannya nggak mau jadi dokter ya nggak bisa dipaksakan. Takutnya nanti pas masuk di fase kedokterannya dia malah nggak semangat, nanti malah takutnya down. Apalagi di kedokteran itu pelajarannya nggak yang kayak seperti sekolah loh ya. Kuliah kedokteran itu beda dengan pada fase di sekolah. Lebih biasa berat ya. Lebih berat, lebih capek, tugas banyak. Yang biasanya di sekolah tugas cuma 1-2, kita bisa sampai 3. Dan tugas kadang dikumpul hari itu juga atau besoknya. Belum lagi tugasnya diketik, belum lagi tugasnya belum lagi kalau ada masalah, misalnya di komputer rusak apa bagaimana. Iya, banyak ya. Kalau nggak kuat bakal stres sendiri Ya, ya. stres. Jadi dipicu oleh stres juga bisa namanya. Walaupun kamu pintar, kamu sekolah ranking 1, kalau kamu stres pada fase kuliah bisa juga nggak bisa berhasil kacau jadi ya, dokter. Iya, kacau. benar. Tuh mungkin harus siap mental. Siap Tahu mental, ya itu ya. Sama Mungkin- niatan tekad ya. Ya, mungkin bagi yang nggak kuat mental daripada harus jadi dokter mungkin bisa jadi
istri dokter. Ya, bisa bisa. jadi ya kan jadi Setidaknya, pacar dokter. Ya kan? setidaknya ya, ada dokternya. gitu. Iya. Tetap masih mendapatkan Dokter, gitu, ya. benefit dari dokter gitu ya kan. Asal jangan simpanan dokter. Anda bukan obat. Itu tidak perlu disimpan ya, ya kan, nggak perlu disimpan gitu. Kalau dari finansial nih dok, Yes. dari awal masuk sampai lulus ada titel dokter, berapa sih habisnya dok? Oh. Dari finansial ya, di luar dari tenaga, otak yang terkuras. Pada saat gitu itu ya. Maksudnya ini pada saat dari itu, perkuliahan gitu ya? Iya, dari masuk kuliah dia sampai ini gitu. sampai lulus dia punya titel dokter. Ya. Mungkin orang tuanya bisa siapin. Iya. Ya bisa sih. Tapi tergantung sih gaya hidup anaknya dulu di perkuliahan. Gaya hidupnya misalnya nih, anaknya suka belanja nggak? Oke. Nah, biasanya sering belanja. Jajan ya. Konsumtif gitu Ya, ya. konsumtif dalam arti dia sering beli baju, sering beli belanja yang di luar dari anunya kuliahnya. Ya. Terus yang kedua, kendaraan pribadi. Hmm. Nah, itu karena rata-rata anak kedokteran kan pasti paling banyak tuh bawa mobil. Gitu ya. Rata-rata ya. Iya. Rata-rata itu di kedokteran itu yang bawa motor itu terhitung jari. Nah. Rata-rata mau bawa mobil. Nah itu jadi Pantesan aku tuh mau deketin anak kedokteran tuh kayak gair banget sih dulu. Soalnya ke sekolah cuma bawa becak. Thanksin duluan ya. Iya. nah terus lagi dari tempat tinggal kan nggak semua, ada yang ngekos, ada yang ngontrak, ada yang rumah pribadi. Tapi berapa persen itu rumah pribadi? Rata-rata yang sekolah kedokteran tuh kosnya yang Karena kebetulan orang sana misalnya, siapa tahu dia misalnya memang warga kan kebetulan saya dulu iya. keluarnya di Unhas Makassar. Oke, Terus siapa tahu memang dia orang sana Sana. kan rumah sendiri. Ya. Itu dari rumah. Terus belum lagi biaya kuliah, belum lagi biaya kalau dia pulang kampung. Kan kalau pulangnya dari Makassar ke kayak saya ke Balikpapan, Iya. itu kan naik pesawat nih. Nah itu Betul. berapa biayanya? Pada saat cuti itu, pada saat Iya, ada iya, cuti. iya. Itu kan semua itu perhitungan itu kalau dulu sempat ya, saya cerita sedikit, orang tua saya catat itu pengeluaran saya. Sampai dia hitung itu Dari semua lini iya, ya. iya. Jadi dia catat kenapa. tapi sekarang diangsur ke orang tua enggak dong ya. Dan Itulah hebatnya orang tua Siapa ya. tahu ya kan? Itulah hebatnya orang tua ya. Kamu sudah ini totalan segini ya. Ini bisa diangsur 15 tahun ya kan? dari Tanpa bunga. itu tujuannya supaya saya tahu bahwa pengeluaran saya selama ini segini. Ya, kamu harus benar-benar nih. Iya, karena gitu. pengeluaran selama kamu kuliah seperti ini, dari kamu kuliah sampai kamu selesai jadi dokter. Nah, itu biayanya ya kurang lebih hampir setengah M. Wow. Paling nggak nyiapin segitu ya. Yoi. Luar Ini biasa. loh ya, ini maksudnya setengah M ini tuh keseluruhan. Iya, ya. keseluruhan, kan. Dari biaya masuk kedokteran, buku-bukunya itu. Ya hidupnya di sana. belum gitu ya. belum gaya hidup yang hedon. Ya makanya itu kembali lagi saya bilang kok apa perilaku anunya Betul, masih betul, saya ya, sendiri, ya. perilaku dia konsumtif nggak di sana, hedon nggak dia selama kuliah. Ya namanya anak kuliah kan kadang ada sering gaul-gaul kan. Betul. Namanya nongkrong. Saya juga begitu dulu, cuma ya kita juga harus sadar diri lah. Ini Ya. kita belum kerja kok sering kehidupannya begini. Cuma ya agak susah kalau namanya kedokteran itu apa ya, pasti rata-rata anak-anak kalau anak pejabat Gitu ya. Kalangan atas lah ya. Makanya kadang ada yang di rumah tuh orang tua pasang foto wisuda anaknya tuh sebenarnya bukan karena bangga anaknya bisa kuliah, tapi biar orang tua ingat ini uangku sudah habis. Lihat foto ini Kamu yang habis foto sini ini. Kau lihat foto ini setengah M, setengah M ya. Kau jangan durhaka sama orang tua. betul. Bukan karena bapak ibu bangga dengan kamu, ini tidak. Ini uang setengah M ini buat dipajang ini, ya kan? Karena tidak ada nota-nota, tidak ada dong. Ngapain dipajang di rumah? Mending pajang foto nih. Ini setengah M loh. Ya Tapi kan? namanya rezeki anak Rezeki pasti ada. pasti ada. Walaupun Oke. ada niat, insya Allah. Insya Allah ada jalannya. Iya. Tapi emang itu Jangan hebatnya pikir orang tua ya. utamanya. Nggak ada ya pamrih lah ya, tanpa pamrih lah ya demi anaknya. Ya karena siapa tahu ngabisin setengah M, tapi dalam beberapa tahun sudah dapat menghasilkan
5M. 5M. Amin. Setidaknya kalau orang tua itu ya, setidaknya ngelihat anaknya bisa hidup mandiri aja udah senang pasti ya kan. Biarpun dia udah ngeluarin banyak gitu ya kan. Apalagi ada timbal balik dari anaknya ini ya kan. Luar biasa banget itu ya. Ya, oke. Ada lagi nih Mungkin sih itu aja. Aku cuma penasaran aja sih. dengan nominal ya. Iya itu. Nggak, siapa tahu anakku. Ayo aku pengen sekolah dokter ya kan. Jadi Tapi namanya mempersiapkan itu ya tunggu anaknya SMA dulu kayaknya deh. Ini salah Oh, satu gitu ya. solusinya ya. Tunggu Jadi anak kalau SMA dulu karena masih kemauan ya. masih PAUD nggak usah disiapin dulu ya. Iya anak-anak kok PAUD. Gak apa-apa sih siapkan. Aku pengen jadi dokter. Uang ya. tetap disiapkan, tetap ditabung. Cuma namanya untuk menyiapkan mental anak dulu ya belum bisa. Nanti Karena siapa tahu anaknya pas PAUD sekolah masuk SMA, taunya berubah pikiran pengen jadi dokter. Ya. Iya. Karena aku tuh sering nonton YouTube dokter Boyke gitu, dia sering kocak nonton, bilang, ayah, aku pengen jadi dokter seperti dokter Boyke. Apa nonton Iya. maaf ya siaran dewasa itu dokter Boyko itu. Iya, maksudnya biar bisa mengobati penyakit ayah. Jadi ayahnya udah seberapa kali Nggak usah, iya. lain ya. Iya. Anaknya gede, ayahnya keburu, ya. Sudah tidak bisa bangun. Iya, cita-cita mulia itu anak itu ya. Ya itulah maksudnya kita bisa tahu persiapan anak kita secara mental, secara akademis gimana ya. Iya, betul. Ya, Secara finansial. betul, cerdas pintar. Iya. Betul banget, betul banget. Maksudnya ini sertifikat mertua mana yang mau saya gadaikan gitu. Iya. Persiapan gitu loh ya. Buat anak ya. Buat kan, anak ya. ya. Karena Jadi soalnya saya anaknya jadi dokter udah nggak balikin lah ya kan. iya gitu lah. Mertuanya ya udahlah ya. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Itu aja? Cukup ya? Ya mungkin Gimana kalau ya? ada punya pengalaman yang teman-teman kita yang jadi dokter bisa share di kolom komen ya. Mungkin finance-nya lebih tinggi ternyata nih. Betul. Lebih tinggi nih. Oh, dokter aku ngabiskan segini. Oh, aku ngabiskannya segini nih. Iya, dia bilang wah Kan ada namanya berat bersih, tapi udah Betul. sama kita kan ini kan hanya anu aja ya sharing masalah. Ya, kira-kira. Kira-kira aja. Jadi kita nggak Ya. bisa jadi patokannya ini. Setiap orang berbeda, ya. 500 juta. Betul. Nanti kaget orang ya. Karena sekolahnya dimanapun juga hasilnya berbeda. Iya, iya. Nilainya Apalagi berbeda. ini kan bertambahnya zaman kan. Betul. Saya kan 2004 nya udah 2020 loh. Iya. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Sekarang pasti makin tambahan ya. Iya. Ya. Tapi tergantung sih. Oke. Ya, oke. Mungkin gitu dulu ya video Oke. kali ini ya. Yes. Buat Sobat Garing, kalau memang ada pertanyaan silakan, mau Ya. ditanya silakan, komen silakan, subscribe jangan lupa, Ya. tekan lonceng, tombol ke atas Ya. ya. Tombol ke bawah juga boleh. Hujan Nggak apa-apa, silakan. silakan apa aja bebas. Masalah. Ya, kita bakal balik lagi di episode berikutnya, mungkin sama Dokter Alam atau dengan narsum yang lain. Oke, bye. Bye.